Oke, saya langsung undang saya nggak usah berlama-lama, walaupun sudah mulai lama juga saya ngomong ini. Ya, saya langsung masukkan saja Kristi Depari. Wow. Shalom. Bagaimana, Turang? Shalom, shalom. Aku ketawa-ketawa Gimana? di balik layar tadi, ketawa-ketawa dengar Turang ini. Gitu. Dia provokatifnya Berarti agak suka kita halus dong. ya. Oh iya. Malam Kayak baik. sambur santai. Waduh. Akhirnya udah tidur. Malam baik. Ya, Memang para Thomas ini ya tokek mainstream ini memang mesti disadarkan. Mereka udah nempel di dinding, suaranya keras, kencang, bikin gaduh. Kristi Depari, Iya, satu Yesus bukan pertanyaan manusia. pembuka untuk Anda. Apa itu? Saya Hobinya apa? dengar Ya, apa? Anda mengatakan bahwa Yesus itu dan bukan manusia. Ya, padahal Yesus bukan manusia. sejarah mencatat dia ada dalam keadaannya sebagai manusia. Mana Anda harus menjelaskan apa yang Anda maksud dengan Yesus itu Tuhan dan bukan manusia? Apa betul Anda berkata begitu dan apa maksud Anda berkata seperti itu? Jangan tambah bikin rusuh dunia teologi, Kristi. Silakan. Oke, shalom dulu semuanya ya. Selamat malam untuk semuanya. Ini judul yang sangat anti mainstream ini. Yesus bukan manusia. Nah, gini tuh. Kita di sini kan mau merestorasi, mau mengembalikan Yesus yang sudah direkayasa. Karena ini nanti jatuhnya ke doktrin-doktrin gazebo. Gazebo aku kasih nama itu gak jelas, Bo, gitu ya. Yang bilang Yesus 100% Allah, 100% manusia, dapat dari mana persen-persennya itu. Terus ada yang bilang Yesus punya roh insani. Terus lagi doktrin-doktrin yang lebih kacau lagi, Yesus itu daging darahnya berasal dari Maria. Nah, ini kan sebenarnya I'm sorry lah ya, ini pembodohan publik yang sudah berpuluh-puluh tahun, yang sudah berkarat, susah untuk dilepaskan. Tapi kalau nggak dibuat kejut jantung, ya nggak bisa berpikir ya gitu. Sering ya kalau misalnya orang Trinitarian itu suka nanya, Yesus itu manusia sejati atau bukan? Yang disebut dengan manusia sejati itu apa? Kodrat manusia itu apa? Apa kodrat manusia? Aku tanya. Dia jawab, ya manusia, ya itu sama kayak manusia. Manusia itu bisa makan, minum, lapar, haus, ngantuk, bla bla segala macam. Apa bedanya sama kerbau? Kucing juga bisa gitu. Kalau cuma perkara makan, lapar, haus, tidur, kucing, sapi, semua bisa. Malah kucing itu bisa bad mood loh, bisa cemburu lagi kayak manusia. Kita tuh harus masuk yang namanya kodrat, natur, kodrat bawaan itu apa? Kalau kita buka kamus nanti, ya intinya gini, kodrat atau natur itu hukum, sifat asli, bawaan, sifat watak. Gitu. Nah, jadi kodrat bawaan manusia itu apa? Manusia itu ciptaan, diciptakan. Kemudian apa? Buka di Roma 3 ayat 23. Semua orang berdosa kan, telah kehilangan kemuliaan Allah. Kodrat manusia semua itu adalah berdosa. Nah, kodrat Allah itu pencipta. Allah tidak berdosa. Apa Allah berdosa? Nah, kalau dibilang kodrat Allah itu sama kayak manusia, bagaimana mungkin? Gimana mungkin dia itu pencipta, satu sisi juga dia ciptaan. Ini bukan paradoks yang seperti paham Ibrani ya, karena tidak mungkin dia pencipta sekaligus ciptaan. Benar ya? Nah, kecuali ya kalian orang Trinitarian ini bisa menjawab lugas. Yesus itu adalah ciptaan. Kalau emang kodratnya itu manusia 100%. Ya kan? Itu kesalahan sejarah itu. Trinitas ini Yesus 100% manusia, roh insani itu kesalahan sejarah kali. Nah, mereka mau pakai otak di tahun 325 untuk di tahun 2022 ya hajab. Nah, jadi kita harus masuk dulu etimologinya. Manusia itu artinya apa? Definisi manusia. Coba kita buka tuh, itu di Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia. Nah, manusia itu bahasa Ibraninya Adam. Adam. Adam itu artinya tanah. Atau tanah merah.
Adam itu dibentuk dari tanah. Manusia mati kembali ke tanah. Yesus kan matinya nggak kembali ke tanah. Arti Adam itu adalah rupa Elohim dari tanah. Ada itu di kontenku itu bahas tentang selem demut ya, gambar rupa Elohim. Adam itu sesuai dengan rupa Elohim, bukan sebaliknya. Nah, jadi kalau misalnya orang Trinitarian mau bantah artinya Adam ini manusia, ya bantah itu Alkitab. Kalau bisa bantah ya dapat Nobel. Beberapa case itu ditulis manusia dan istrinya. Yang disebut manusia itu Adam. Nanti di ayat-ayat selanjutnya itu nanti tulisannya manusia dan istrinya itu. Manusia dan istrinya itu. Jadi yang disebut manusia itu Adam. Kan Adam itu berasal dari tanah atau tanah merah. Yesus itu dari tanah apa tidak? Coba kita buka. Tapi kan kalau misalnya mungkin ada pertanyaan ya orang Trinitarian ya. Ini ada banyak bahasa Yesus manusia, ini manusia. Oke. Aku kasih satu contoh. 2 Timotius 2 ayat 5. Coba kita buka. Nah, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, coba kalau misalnya turang kalau bisa buka interlinear, itu bahasa aslinya manusia di sana anthropos. Heis gartheos, heis kai mesites, Teu kai anthropos. Kristus Yesus, tidak di situ ditulis Adam. Nah, anthropos ini kayak mana? Anthropos ini bentuk rupa manusia. Bicara shape, bentuk ya. Kalau misalnya kayak kucing ya bentuknya gitu ya. Mana kepala begini, ayam bentuknya gitu ya, kanguru begitu shape-nya bentuknya. Manusia ya shape-nya begini, kepala, tangan, kaki, kan nggak ada kakinya di atas gitu kan, hidungnya atau di mana, begini bentuknya. Pada saat Elohim menciptakan Adam itu dalam bentuk antropomorfisnya, kan ada di Perjanjian Lama dibilang mereka mendengar langkah Elohim ya. Elohim Allah itu berada dalam antropomorfisnya, bentuk manusia seperti kita ini. Jadi di Timotius 2 ayat 5 itu dipakai bukan Adam, anthropos, bentuk seperti ini. Manusia. Terus coba kita lihat tadi ada di Facebook dia langsung ambil 1 Yohanes bukan berapa nih? Iya, 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dari Allah. Nah, coba kita buka interlinearnya lagi. Di sana manusia itu bahasa aslinya dipakai sarki atau daging. Bahasa Inggrisnya in the flesh. Bukan dipakai Adam. Jadi manusia di situ bahasanya bukan Adam, tetapi sarki. Sarki itu daging. Substansi daging. Ada daging, ada roh. Jadi di sana Yesus datang sebagai daging. Makanya di Yohanes 1 makanya di Yohanes 1, Yohanes itu bilang bukan Allah datang menjadi manusia di sana. Terjemahan aslinya itu logos sars egeneto, sarki. Logos itu datang dalam daging. Nah, kalau kayak hantu itu punya shape juga kayak kita kan, hantu. Bentuknya begini, tapi dia bukan daging. Tapi kalau bicara sarki, sars itu substansinya daging. Di situ manusia tidak dipakai anthropos atau Adam, tapi sarki. Banyak yang salah kalau di Yohanes itu bukan dibilang firman itu datang menjadi manusia, tetapi datang dalam daging. Jadi sebelum daging, si logos Yesus ini apa? Titanium. Sebelum daging dia itu roh. Jadi Yesus ini siapa? Kalau bukan manusia, kalau bukan Adam, bukan dari tanah. Yesus ini siapa? Yesus ini Allah, pure Allah. Pure dia Jehovah yang berkenosis di dalam rupa manusia. Nah, coba kita buka di Filipi 2 ayat 7 dulu tuh. Ini. Oke. Iya, ayat 7 ini. Ini terjemahannya ini sebenarnya kurang pas nih. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di sini menjadi sama dengan manusia ya. Nah, sekarang coba kita buka dulu di interlinearnya Filipi 2 ayat 7. Biar kita tahu nih yang bahasa aslinya tuh bunyinya gimana. Karena di sini dibilang
sama seperti manusia, sama dengan manusia. Nah, ini kan ayat ini pakai Trinitarian. Nah, ini aku baca Allah heuton ekenosen, kenosis, morpen, dolo, labon, en homoiomati, antropon, geno, menos. Dia pakai antropon, seperti yang aku bilang tadi masalah shape, bentuk. Nah, di sini sama seperti manusia, bahasa Inggrisnya having taken in the likeness, serupa. Itu sama dengan bahasan Selam Demut kemarin, rupa, likeness. Jadi sebenarnya itu bunyinya itu begini ya. Lebih apa tuh? Saya baca di versi IMB yang sama dengan ILT, Indonesian Modern Bible, dengan Indonesian Literal Translation. Dia bunyinya begini. Sebaliknya, dia mengosongkan dirinya, mengambil wujud seorang hamba agar menjadi serupa dengan manusia. Ketika berada dalam rupa manusia, dia merendahkan diri dan menjadi taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ya, itu yang benar. Bukan menjadi sama dengan manusia, serupa. Serupa itu bukan sama, bukan identik sama. Pak, sama-sama dengan diciptakan serupa dengan Allah Elohim. Ya, nah seperti nampaknya seperti tapi tidak sama, gitu loh. Iya, serupa tapi tidak sama. Rupa itu bukan kan? identik sama. Silakan lanjut. Betul. Nah, jadi di Filipi 7 ini bukan dibilang sama dengan manusia. Di situ dipakai antropon, rupanya likeness, seperti manusia. Karena begini Tur, di dalam antropomorfisnya, di perjanjian lama, rupanya itu pun manusia. Antropomorfis itu bentuknya manusia, rupanya manusia, masa kucing. Tetapi roh, masih roh. Bukan daging. Substansinya kita bilang masih roh. Mudah-mudahan yang nonton ini sampai di sini paham ya. Jadi di perjanjian lama pun Elohim itu, Jehovah itu, Allah itu ada bentuk antropomorf seperti kita ini. Kepala, tangan, kaki, tetapi dia roh, bukan daging. Rupanya manusia. Makanya Yohanes bilang logos sars egeneto, firman menjadi daging, bukan menjadi manusia. Karena rupa manusia yang sudah ada di perjanjian lama, begitu kira-kira ya. Nah, jika ada orang bertanya, yang Anda maksud daging dan bukan antropos pada kedatangan Yesus itu menjadi dalam daging gitu, jadi daging. Yang Anda maksud itu daging berbeda dengan antropos. Dan apakah daging itu bicara seonggok daging saja atau bagaimana Anda harus menerangkan soal sarki dengan antropos itu? Kalau antropos itu, hantu itu pun bentuknya itu bicara shape, bentuk. Bentuk, kepala, dagu, tangan, kaki. Hantu pun bentuknya seperti itu. Tetapi itu roh, substansinya bukan daging. Daging seperti kita ini. Itu aja simpel ya. Kita masuk kategori sarki atau antropos? Kita antropos sarki. Rupa kita kan rupa manusia nih. Sarki, daging, ya substansinya daging. Ini. Kita kan bukan roh. Ya kalau buku nih bentuknya begini ya, nih shape-nya petak nih ya, tuh. Ini parfum nih, shape-nya bentuknya begini, bulat tuh. Kalau kita manusia begini nih shape-nya, bentuknya kepala, tangan, atau kaki. Tapi substansinya daging. Kalau ini kaca. Artinya kan kaca. Begini. Dan manusia kan, manusia antropos. Ya, linearnya begitu Anda buat kan? Ya, itu sebelum dia jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Nah, kalau kita keturunan Adam, kenapa kita tidak bisa dikatakan antropos dan Yesus ada di dalam keadaan manusia dan juga antropos? Kenapa Anda menghilangkan antropos? Sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, dan setelah Adam jatuh ke dalam dosa, ya bentuknya tetap sama. Kepala, tangan, kaki itu nggak ada berubah. Cuman ini agak jauh lagi nanti ya. Tubuh Adam itu seperti apa? Itu agak jauh nanti. Tubuh Adam itu sama seperti Elohim. Ada kemuliaan Elohim itu bercahaya. Nanti setelah bangkit, tubuh orang percaya pun akan bercahaya. Ketika kemuliaan Elohim itu hilang, nah itu agak jauh nanti. Kalau begitu kita nggak perpanjang. Jadi tolong diperjelas apa maksud Anda, Kristi Depari, tentang Yesus datang
dia berkenosis dalam sebagai manusia atau serupa dengan manusia, sehingga Anda mengatakan dia Tuhan bukan manusia. Maksudnya coba jelaskan statement itu secara gamblang saja. Tadi di awal aku sudah jelaskan, kalau kita masuk ke etimologinya dan langsung masuk ke Alkitab ya, kita bukan masuk ke definisi manusia secara menurut psikolog ini bukan. Gue masuk ke Alkitab ya, di Kejadian 1:27 Tuhan menciptakan manusia, itu hak Adam, manusia, Adam itu artinya tanah, dari tanah. Tuhan, Elohim, Yesus bukan dari tanah. Itu. Nah, tetapi soal rupa manusia seperti ini, itu di Perjanjian Lama pun Elohim, Yesus itu sudah menampakkan dirinya dalam rupa manusia. Itu istilah teologianya kita bilang antropomorfis. Makanya di Alkitab itu sebenarnya dibilang Allah itu datang dalam rupa manusia. Di Filipi tadi salah satunya. Nah, Yohanes bilang Allah itu datang di dalam daging, incarn, menjadi daging, bukan manusia katanya, bukan Adam. Karena Yesus bukan dari tanah. Jadi intinya begini Tur, simpelnya gini aja ya. Yesus sebelum sebelum kenosis dan setelah kenosis, rupanya itu sudah ada seperti rupa manusia kita ini. Tetapi bedanya substansinya itu yang di Perjanjian Lama dia itu roh. Setelah kenosis, mengosongkan diri di Perjanjian Baru, dia itu di dalam daging. Roh daging, itu aja simpelnya. Rupanya seperti kita ini sudah. Yesus itu pencipta dan sekaligus ciptaan, maka ini yang disebut sebagai tunalogika, illogical. Ya. Dia yang maha kuasa, dia tidak mungkin menjadi pencipta lalu dia jadi ciptaan. Karena manusia itu tadi bahasa aslinya dari tanah, apart. Yesus bukan dari tanah. Dia hanya meminjam bentuk. Dia mengosongkan kata kenosen, itu dia mengosongkan. Dia tidak berinkarnasi. Dari bahasa Latinnya incarnatio, menjadi daging. Itu sesuatu yang berbeda. Dalam bahasa asli Yunani koinenya disebut sebagai keno atau kenosis. Dia sudah punya bentuk. Kan dia menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia mundur. Dia menjadi transendental. Dia mundur. Nah, kenapa dia mundur? Karena manusia terjebak dalam dosa. Dia maha kudus. Dia tidak mungkin teks per teksnya dalam bahasa Ibrani itu dia tadinya imanen, dia dekat. Tetapi karena dosalah yang membuat dia menarik diri. Bahkan Alkitab mengatakan dia menyembunyikan diri. Dia menyembunyikan diri karena dosa. Gitu. Jadi kembali apa yang sudah disajikan oleh atau dipaparkan oleh Kesia itu biblikal banget, ya. Jadi Yesus itu hanya dijadikan dosa. Ya oke sampai ke situ. Jadi maksud gini, Anda ingin katakan bahwa Sang Pencipta, Sang Keberadaan, Sang Sumber, Sang Energi, apa Kesia punya istilah itu pada awalnya memang sudah terdiri dari roh dan satu pribadi. Ya memang dia pribadi. Dia berpribadi. Karena kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. Dia pribadi. Artinya kalau orang tanya kapan dia mulai berkepribadian? Apakah sejak awalnya memang dia satu pribadi? Allah itu adalah ada itu sendiri, Sang Keberadaan. Tidak ada yang mengadakan dia dan tidak ada menyudahi dia. Mari kita mikir, menalar linear saja. Ketika Yesus menegaskan kepada Yakobus ya, kalau saya tidak salah, barang siapa melihat aku telah melihat Bapa.
Apakah Yesus sementara menyampaikan penglihatan fata morgana, atau Yesus sementara membohongi murid-muridnya? Kalau itu tidak real, kita tidak bisa berandai-andai. Apa yang dikatakan Yesus itu ya dan amin, kalau kita mau mengakui kebenaran firman. Pada waktu dalam keadaan dia berkenosis dalam rupa manusia, keadaan seperti itu juga yang akan kelihatan di sorga nanti. Yes, 100% right, Pak. Uraikan saja, orang mau mengerti nggak mengerti, Anda bagian menjelaskan, Anda punya bagian menjelaskan, karena setiap orang mungkin pemahamannya tidak sama. Sehingga di sini forumnya untuk mengedukasi orang dengan versi yang berbeda, perspektif yang berbeda, dan ini tujuannya memperkaya setiap orang. Soal bagaimana nanti kesamaan kita punya cara pandang satu dengan yang lain, itu biar saja Roh Kudus yang bekerja. Saya masuk pada Ibu Kristi. Kristi Depari, jadi menurut Anda, yang berkenosis itu anak Allah atau Allah sendiri? Boleh sedikit bahas yang tadi, pribadi. Jadi sejak kapan dia menjadi pribadi? Sebenarnya kalau kita mau masuk ke filsafat teologisnya, Allah itu di luar definisi manusia. Nah, kata pribadi ini ya ini adalah keniscayaan kita memang untuk mendekati. Tetapi kita memang harus masuk ke arti pribadi. Pribadi, personae, prosopon. Prosopon itu wajah. Jadi prosopon itu tuh dia jatuhnya nanti mau nggak mau ke wajah individu begitu. Makanya kalau mereka bilang pribadi itu jangan disamakan kayak manusia, memang jatuhnya ke situ. Prosopon itu wajah individu, topeng. Nah, kalau di Perjanjian Baru itu di Kolose, aku lupa ayatnya, itu ada disebut prosopon sarki. Berarti pandangan Anda tentang pribadi sama dengan Bambang Nursena yang tidak mau menjelaskan soal kepribadian, masalah persona yang banyak disalahpahaman itu bisa mengidentifikasi Tuhan berkepribadian melalui penglihatan manusia yang berkepribadian yang diciptakan segambar, serupa, se-image dengan penciptanya. Kalau kita nanti flashback ke rumusnya Tertullianus Tres Persona, berarti kita harus masuk ke kamus persona ini apa. Kan begitu. Persona ini, personae, prosopon, bahasa Yunaninya. Prosopon ini, seperti yang aku bilang tadi, itu emang jatuhnya artinya tuh wajah, individu, topeng, ya seperti itulah. Nah, kalau kita bilang maksudnya pribadi Elohim itu 3, seharusnya itu infinity, tidak terbatas. Kita ini kan pakai pribadi bahasa kita nih, bahasa manusia ya. Dia pernah menjadi tiang awan, dia pernah menjadi tiang api, apakah itu semua tidak termasuk? Nah, makanya kalau orang Trinitas bilang pribadi itu bukan definisi seperti manusia, memang jatuhnya itu harus seperti itu. Larinya nanti seperti manusia, makanya Tertullianus itu dalam pemahamannya tuh seperti 3, kan ada pernah orang lihat kalau ada gambar-gambar 3 muka 1 badan. Pernah nggak lihat gambar gitu yang bikin Trinitas error? Ya memang mau jatuhnya emang ke situ. Nah, di Perjanjian Baru itu ada bahasa prosopon sarki, wajah daging. Jadi sejak kapan itu berpribadi di dalam daging prosopon sarki ini? Ketika Allah itu berkenosis. Makanya kita lebih mendekati ke satu pribadi. Nah, di sini tidak masuk akal. Tres persona una substantia, 3 pribadi, 1 substansi. Oke, Tur. Substansi itu orang kita bicara. Orang akan bilang begini kalau sorry saya tahan dulu. Orang akan bilang begini kalau Anda bilang tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal. Makanya ketritunggalan Allah itu sebuah misteri yang besar. Otak kita terlalu kecil untuk dapat memahami Allah yang maha besar. Itu kan selalu menjadi alasan teologis, semacam pembelaan diri dari kaum Trinitarianisme, gara-gara terjebak dengan teori teologi yang mereka bangun sendiri. Nah, apakah Anda mirip dengan itu? Masalahnya begini, Tur.
Kalau memang dia itu tidak terdefinisi seperti pernyataan mereka, otak kita terlalu kecil untuk Allah yang besar, kenapa harus diketok palu di Nikea? Harus memakai tres persona, yang tidak mau ikut itu akan dibidatkan dan inkuisisi. Kalau memang otak memang kita kecil, kenapa harus ada ketok palu seperti itu patronnya? Kenapa nggak dibiarkan saja manusia bebas untuk mendefinisikan Allah itu dengan bahasanya, dengan pendekatannya? Kan begitu. Seharusnya nggak apa-apa ya, semua manusia dibiarkan aja untuk bebas mau memakai persona, karena yang namanya fenomena ini terlalu besar untuk dijangkau oleh diksi-diksi dan kosakata. Nah, contoh begini, Tur. Untuk penyalipan Yesus yang luar biasa sakitnya begitu, para teolog atau ilmuwan sendiri ya, begitu mereka itu tidak bisa menemukan kosakata atau diksi yang tepat untuk menyatakan sakitnya itu. Makanya mereka pakai itu crucified. Kita jatuh dari sepeda sakit. Gimana sih kita menyatakan, menggambarkan sakit yang sama, misalnya melahirkan, atau kepala kita tertancap durian, atau ditusuk, sakit juga bahasanya. Terbatas memang bahasa kita, kan, Tur? Nah, kalau memang bahasa kita ini terbatas, di abad-abad dulu juga itu masih ada perdebatan kok bahasa homosius dan segala macam. Lalu kenapa harus diketok palu? Jadi pernyataan mereka itu kontradiksi dengan prakteknya. Kemudian yang tadi aku singgung sedikit ya, Tur ya. Tres persona una substantia, satu substansi. Kalau kita bicara substansi itu bicara seperti bahan. Seperti aku bilang tadi, substansinya daging, substansinya roh. Ini masuk akal nggak? Yesus yang katanya anak, substansinya daging. Bapa roh. Roh Kudus roh. Kayak mana nih bisa satu substansi, satu bahan dibilang? Makanya betul. Yang dibilang si Servetus, itu betul. 3 pribadi, 1 bahan, 3 kepala, 3 muka, supaya tidak kelihatan politeisnya, dibikinlah bahasa-bahasa hakikat. Itu mirip Cerberus, kata si Servetus. Anjing penjaga neraka, mitologi Yunania. 3 kepala, 1 badan. Gara-gara itu dia di barbecue, dibakar. Seperti artinya tadi, prosopon, 3 pribadi, 3 wajah individu, 1 substansi. Bagaimana substansinya 1? Kalau yang 1 ada daging, ada roh. Nah, bagaimana Anda menjabarkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu? Ini kan dalam rangka mereka berusaha untuk memberikan penjelasan kepada eksistensi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus itu Makanya adalah gelar. Hanya sebutan untuk Yesus. Namanya adalah Yesus. Oke. Yep. Jadi itu tetap satu pribadi? Tetap satu pribadi, prosopon sarki, wajah daging. Yang menjadi daging siapa? Ketika dia kenosis di Perjanjian Baru, Yesus menjadi daging, makanya bisa disebut sebagai prosopon sarki, satu pribadi. Gitu. Nah, karena dia adalah Jehovah sendiri, Jehovah di Perjanjian Lama dipanggil Bapa oleh bangsa Israel, dan Jehovah sudah menubuatkan dirinya, bukan duta atau utusan, aku sendiri yang akan datang. Dia disebut Mosia di Yesaya, dan kemudian di Lukas 2 ayat 11, Yesus juga disebut Juru Selamat, Mosia. Nah, jadi kalau Jehovah dipanggil Bapa, ya Yesus itu ya Bapa itu sendiri. Nah, tadi pertanyaannya, apakah yang menjadi daging itu anak Allah atau Allah ya, Tur ya? Di sini banyak yang salah. Mereka pikir yang menjadi daging itu berkenosis itu anak Allah. Jadi seolah memang ada Allah, ada anak Allah secara letterlek. Mereka mau nggak mau, mereka tuh nggak bisa berdalih dari itu. Makanya kalau aku tanya, Bapa dan anak itu letterlek atau alegori atau hiasan? Kalau secara letterlek, maka mau nggak mau mereka tuh sama seperti Zeus dan Hercules, walaupun tidak secara biologis. Anak Allah itu adalah gelar kenosis Allah itu. Anak Allah adalah gelar ketika Allah itu datang di dalam rupa manusia, makanya disebut anak Allah. Berarti bukan anak Allah itu sendiri yang datang berinkarnasi, atau ya kita pakai istilah mereka ya, berinkarnasi. Tapi Allah itu sendiri. Ya. Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri, Jehovah itu sendiri. Gitu ya pendapat yang Anda sampaikan ya. Ya. Oke, Pak Jerry. Ini aku bacain ya. Sekarang ini kita ketahui bahwa pasti darah yang mengalir dalam arteri seorang bayi yang masih dalam kandungan itu tidak berasal dari ibu, tapi dihasilkan dalam tubuh fetus. Namun, ini bisa terjadi kalau sel sperma itu membuahin sel telur.
fetus terbentuk, lalu muncullah darah. Pertanyaannya, apakah Yesus itu hasil dari pertemuan sel sperma sama sel telur? Nanti ini kepanjangan, penonton bisa buka aja darah Yesus tidak berasal dari Maria, search aja di Google. Fetal dan darah sang ibu tidak pernah berhubungan. Mereka dipisahkan satu sama lain oleh dinding pembuluh darah fetal dan selaput epitelial bla bla bla. Nah, kalau nanti misalnya penonton buka ini di Google, intinya di situ adalah bahwa darah itu tidak ada bercampur dengan darah janin dalam pembuluh itu tidak ada bercampur dengan darah ibu. Jadi walaupun Yesus itu di dalam kandungan Maria 9 bulan, itu tidak ada darahnya bercampur sama. Memang tidak mungkin, karena darah Maria itu udah darah terkorup, sudah terkontaminasi dosa. Kemudian mereka bikin doktrin bahwa sebelum itu Maria katanya dikuduskan, disucikan. Jadi bertentangan nanti dengan ayat Alkitab bahwa semua manusia di Roma 3:23 telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah ini kalau kita mau lebarkan nanti itu, kalau kita mau cari, salah satu tanda kemuliaan Allah itu adalah cahaya terang sinar. Di transfigurasi Yesus dia juga menunjukkan kemuliaannya, terangnya, cahaya sinarnya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah itu hilang, cahaya itu hilang. Maria jalan kemana-mana pakai kunang-kunang. Apa ada cahaya-cahayanya? Tidak kan? Nah, jadi berarti Anda mau katakan dengan perumpamaan ini secara tegas inilah berhubungan dengan bukti teologis atas analisis Anda bahwa Yesus bukan manusia, tapi dia Tuhan. Maria pure untuk dia hadir ke muka bumi, seperti itu. Buktikan saja kalau Yesus itu darahnya itu dari Maria, dagingnya itu dari Maria, dibuktikan saja. Dari segi medis, dari pengertian Roh Kudus, kados, artinya terpisah. Semuanya itu tidak ada membuktikan bahwa Yesus itu ada terkontaminasi. Bagaimana dia nanti Allah yang mau buat suatu penebusan kalau ternyata daging darah dia juga harus terkontaminasi sama darah orang berdosa. Ya. Nah, ini agak mirip dengan saksi Yehova. Karena saksi Yehova walaupun dia pakai istilah Yesus adalah ciptaan spesial tanda kutip menurut mereka, yang manusia unggul yang diciptakan khusus untuk menjadi juru selamat. Karena kejadiannya khusus dan dia punya tugas khusus dan memang juga orientasinya khusus. Sehingga dia melahir uraian biologis yang dipakai oleh saksi Yehova untuk mengatakan Yesus itu kados, kudus, tidak sama, terpisah eksistensi humanisnya dengan yang lain, persis yang Anda uraikan. Cuma bedanya dia mengatakan Yesus itu bukan Yehua itu sendiri, dia diciptakan khusus sebagai manusia unggul untuk menjadi juru selamat manusia. Bagaimana pencipta bisa menjadi ciptaan? Nah, di Yohanes 4 Allah itu roh. Nah, ini aku sedikit ya Tur ya, aku singgunglah sedikit sini ya, karena aku agak ngerasa stand up komedi. Jadi aku ini ya cerita-cerita sama kawan. Ada satu debater Trinitarian perempuan, gua kasih inisial namanya si Atul. Nah, jadi dia kasih statement tuh begini, Allah, aku pernah angkat minggu lalu, Allah kalau nggak punya roh mati. Sekarang gini mikirnya Allah tidak punya roh, Allah mati. Yohanes 4, Allah itu roh. Roh itu sudah inti dari semua. Sudah esensi dari semuanya. Roh itu kausa prima. Pencipta dari semuanya. Roh, ruah, energi. Kayak mana roh nggak punya roh? Gimana energi nggak punya energi? Sudah itu intinya. Nah, roh dan Roh Kudus itu sama. Tarik saja nanti benang merahnya. Roh dan Roh Kudus, Roh Allah. Allah itu sama. Sudah? Kalau Yesus adalah Allah, dan Allah itu adalah roh, roh itu adalah Roh Kudus, Yesus kados, terpisah, dia pencipta, bagaimana mungkin pencipta bisa dibilang ciptaan juga? Terus ada pertanyaan lucu begini, ini pengalaman aku ya, debat
di WA dulu ya, pertanyaan menggelitik. Jadi Yesus itu hidupnya dari mana? Punya plasenta enggak? Katanya. Dari mana plasentanya? Tadi kita udah baca sedikit ya, untuk terbentuknya ini segala macam itu harus diawali dengan pertemuan sel telur sama sperma. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus berasal dari hubungan biologis? Tidak ya. Kalau Yesus tidak berasal dari hubungan biologis, dari mana bisa terbentuk yang fetus lah, plasenta segala macam? Aku sampai bilang kamu jadi ateis aja. Yesus itu pencipta segala sesuatu, alam semesta, planet-planet dan segala macam. Nah, kalau cuma untuk membuat plasentanya sendiri, kira-kira apa susahnya? Yesus itu pencipta. Apakah pencipta itu harus tergantung ciptaannya untuk hidup? Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia jalan, gimana kita mau menunjukkan jalan kepada jalan itu sendiri. Gimana kita mau menunjukkan suatu kebenaran, karena Yesus adalah kebenaran sendiri. Gimana kita bilang Yesus itu harus hidup melalui atau tergantung ciptaannya. Yesus sendiri bilang dia adalah hidup. Ada ayatnya, dia adalah roti hidup. Air, sumber kehidupan. Seharusnya terbalik, dialah yang menjadi sumber kehidupan untuk si Maria. Bukan Maria menjadi sumber kehidupan dia. Nah ini agak berat ini ya. Bagaimana pencipta bisa tergantung ciptaannya untuk hidup? Kalau dia adalah kehidupan dan sumber kehidupan sendiri. Jadi kalau hanya untuk menciptakan plasenta, dagingnya, darahnya dan lain-lain semua di dalam itu nggak big problem itu. Ini sebenarnya dari Ito Jerry nih. Kandungan Yesus itu beda sama kandungan Maria itu beda dengan kandungan manusia pada umumnya. Anda berani bikin statement, Anda harus pertanggungjawabkan itu dengan bahasa yang bisa dipahami dalam otak manusia. Menurut bahasa asli, bahasa Yunani, itu ada perbedaan yang hakiki. Jadi kalau kandungannya si Elizabeth atau tempat Yohanes ya sebelum dikeluarkan, bayi Yohanes, itu disebut sebagai koilia. Itu hasil hubungan laki dan perempuan sebagai suami istri. Itu pertemuan antara sperma dan sel telur. Itu ada di koilia. Nah, sedangkan Yesus itu dia hanya pinjam perut. Ya. Itu namanya gaster dalam bahasa Yunani. Nah, tapi rahimnya sama, kata perutnya sama, manusia punya perut. Perutnya yang sama, dia hanya pinjam perut. Dia membawa kandungannya sendiri. Nah, ini yang ada di Wahyu pasal 2 kalau tidak salah ya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan dan ia berteriak kesakitan. Nah, ini mengandung ini disebut sebagai gaster. Dia lagi hamil. Nah, jadi ini tidak mungkin dipakai term koilia, karena koilia itu hubungan suami istri. Sedangkan Wahyu di dalam Yohanes melihat bahwa ini sudah ada wanita perempuan yang sementara mengandung. Nah, ini dia pakainya gaster. Jadi ini bukan hasil hubungan suami istri. Ya, lahirnya beda. Lalu gimana Yesus punya natur insani? Nah, ini yang tidak masuk akal sehat. Saya teringat ke satu pembelaan yang pernah Pak Joshua sampaikan ya ketika berdiskusi dengan para pakar Islam. Kan Yesus bilang Yesaya bilang bukan seorang utusan, tetapi aku sendiri, bukan duta, bukan utusan. Yahweh yang ngomong. Kalau periksa teksnya itu Tuhan huruf besar semua. Itu Yahweh. Nah, jadi Yahweh bilang bukan utusan. Lalu kalau yang datang ini adalah utusan, maka ini adalah pembohongan publik, pembohongan umat manusia. Alkitab tidak bisa dipercaya. Dia bilang utusan, dia bilang bukan utusan, dia bilang bukan seorang duta. Tetapi ternyata Yesus ini adalah anak yang dipisahkan tadi, yang tadi Kesia coba jelaskan.
Nah, ini kan permainan opera sabun. Yang mau saya tanyakan, Pak, ketika Yesus itu disalibkan, jika teman-teman sekarang di sini yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, ketika Yesus disalibkan, apakah Bapa itu juga disalibkan? Apakah Bapa disalib? Justru di sini aku sudah sering bertanya kepada orang Trinitas sendiri. Kalau doktrinnya, teorinya itu ketidakterpisahan, beda nggak terpisah kan? Begitu doktrin Trinitas, doktrinnya ketidakterpisahan. Tidak ada waktu yang tidak pernah tidak bersama-sama. 0, sekian detik pun tidak pernah tidak bersama-sama. Bagaimana kalian mengartikan penyalipan itu, Bapa itu di mana dengan teori Trinitas sendiri tidak terpisah itu? Justru kalau kami, di kepercayaanku, justru karena ketidakterpisahan itulah, Bapa itu juga ikut disalib. Makanya kami pegang doktrin patripasionis. Lebih konsisten kami dong, karena nggak terpisah. Jadi ketika Yesus disalib, Bapa juga tersalib. Nah sekarang justru di sini gue mau balikkan pertanyaan. Dengan doktrin ketidakterpisahan Trinitas, pada saat Yesus disalib, Bapa di mana? Pisah sebentar. Nonton dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Iya, itu kan tidak terpisah katanya. Itu di mana surga itu, apakah dalam keadaan kosong, apakah Bapa juga ada pada saat itu? Allah itu omnipresent, omnipotence, omniscience. Omnipresence, maha hadir. Satu, Allah adalah roh, Yohanes 4. Roh, ruah, energi. Energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Tawarik bilang, langit di atas langit tidak bisa memuat Elohim. Jadi, langit itu semuanya itu dipenuhi Elohim. Nah, roh tidak bisa mati. Dengan Bapa berbeda. Kalau begitu, Elohim dengan Bapa berbeda. Elohim itu kan proper name, itu bahasa umum. Bapa itu sebutan, bukan nama. Elohim dan Bapa itu ya sama. Bapa itu panggilan untuk Elohim, untuk Jehovah. Ketika disalib, Yesus itu, berarti Bapa juga disalib, berarti tidak omnipresent Bapa itu. Ada poin di situ, bagaimana mungkin bisa ada di tempat lain. Ya, satu. Kalau begitu, kenapa Allah disebut maha? Kalau tidak bisa berada di tempat, sekarang tuh Yesus berada di 1000 orang benar. Kalau ada di utara, apakah di selatan kosong? Apakah di tenggara kosong? Apakah saat ini Yesus tidak bisa berada di antara orang-orang benar, 1000 orang benar di waktu dan di jam yang sama? Mekanika kuantum. Dunia kuantum itu, ini di fisika, ini dulu di sekolahan mungkin nggak begitu diajari ya. Tapi kalau bisa lihat aja di Google ya. Dunia kuantum itu dunia di mana jarak, waktu, ruang itu nggak berlaku. Allah itu berada di dunia kuantum. Begini, Bu. Mungkin begini, kalau ya, dulu, Pak Desek, bentar. Pak Desek, ya, silakan. Minta tolong. Biarkan dulu Ibu Kristi menyelesaikan konsepnya, baru nanti Anda timpali. Masuk dulu pada permulaan ya. Pada mulanya Elohim. Allah adalah roh, Yohanes 4. Roh ini sebagai kausa prima, titik awal pencipta segala sesuatu. Dan dikatakan di Tawarik, roh ini, energi ini, langit di atas langit pun tidak bisa memuat roh energi ini. Nah, kalau misalnya Bang Stak ini tahu yang namanya dunia kuantum, di alam kuantum itu, di sana tidak ada ruang jarak waktu. Allah itu pencipta waktu, Allah itu pencipta ruang. Makanya antara Eretz dengan Samayim, kelihatannya dalam persepsi kita yang berada di 2 dimensi nih, manusia masih berada di dimensi yang terikat ruang waktu ini, Eretz dan Samayim itu kelihatan jauh. Tapi bagi Allah yang tidak berlaku jarak ruang waktu itu nggak ada artinya. Ya Pak, istilahnya gini, Bapak dan teman-teman mau menerima atau bisa terima atau tidak mau terima atau tidak bisa terima, itu lain lagi. Yang penting Anda dengar ada seorang Kristi de Pari yang punya pemahaman yang tidak lazim, yang berbeda dengan pandangan kekristenan pada umumnya. Karena beliau dengan beraninya mengatakan dan punya pertanggungjawaban sendiri, bahwa di penyaliban itu, yang ikut tersalib sekaligus Anak, Bapa, dan Roh Kudus. Ini kameranya kayaknya lagi, lagi tidak bergerak ya. Atau di studio lihatnya gimana nih? Ini kita sudah masuk dalam, ini sebenarnya dari sini saya bisa melihat, seperti saya melihat, saya ada di ruang kuantumnya Allah yang bisa melihat tidak ada ruang. Masalahnya dari posisi saya tidak bergerak ini.
Iya, karena Anda ada dalam ruang dimensi terbatas, ruang dan waktu. Saya Oh tidak. ya, kita berada dalam ruang dan waktu, betul. Jadi kalau Pak Joshua omnipresent dan kita setuju. Oh. Silakan. Begini. Dalam bahasa lugas transparan, itu dia mengatakan barang siapa yang melihat aku telah melihat Bapa. Kecuali Yesus bermaksud menipu, ngibur murid-muridnya. Ketika ada murid yang nanya, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Karena konsep Bapa itu sebutan, itu general noun, itu ditujukan kepada si Yahweh yang dipanggil Bapa. Itu ada di Yesaya 63 ayat 16 dan Yesaya 64 ayat yang ke-8. Ya. Kecuali Yesus bermaksud menipu mereka dengan mengucapkan bahasa yang imajinatif gitu. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendiri. Ia sendirilah. Yang ia huruf besar ini disebutkan untuk Yahweh. Dia sendiri, ya Yahweh dipanggil Bapa. Ya Bapa sendiri yang datang atau Yahweh sendiri yang datang. Jadi ini logika linearnya apa yang jadi aneh ya. Cuma ketika kita mau paksakan Bapa ini terpisah, anak terpisah, ya ini namanya tidak maha hadir. Tadi Kesia sudah jelaskan dengan cukup detail. Yesus mengatakan ego eimi. Ini periksa morfologis, parsi morfologis. Sementara si Yahweh mengatakan anihu, akulah dia. Akulah dia menunjuk kepada siapa? Nah ini ada kandungan profetisnya. Ya, akulah dia menuju kepada sang juru selamat yang datang, ya dia Yesus Kristus. Lalu Yesus mengatakan akulah dia. Tetapi tolong diperhatikan kata ini itu adalah bentuk verb present. Itu sama dengan ehye aser ehye atau anihu itu aku ada itu dalam kal imperfect kata kerja. Apa sebuah kebetulan. Nah, makanya saya mau kunci gini. Ketika para Trinitarian ngotot bahwa ada Allah Trinitas, satu Allah, ini konsep yang halusinasi, ya. Nah, halusinasinya gini. Mereka telah membuat memutilasi Allah yang Maha Tunggal, Maha Esa itu menjadi tiga kasta. Kasta tertinggi adalah Allah Bapa, kasta kedua adalah Allah Putra, dan kasta terendah saya istilahkan kasta jongos. Anda mau terima? Kalau tidak ya disilahkan, terserah. Boleh saya ini adalah memutilasi Tuhan, memutilasi Allah yang maha. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Coba lihat di situ interlinear bahasa aslinya. Aku di situ yang berbicara Jehovah kan? Jehovah yang dipanggil Bapa oleh bangsa Israel. Nah, di bahasa aslinya itu bukan memandang kepada Dia, tetapi Eli on me, memandang kepadaku yang mereka tikam. Itu menceritakan nubuat ke depannya, itulah yang akan terjadi kepada dirinya. Yang bicara situ adalah Bapa. Lupa lihat Pak Daniel ini temanku Tur. Ya, beginilah firman Tuhan. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Orang bertanya, Yesus berdoa kepada siapa? Tidak ada Allah yang lebih tinggi di langit maupun di bumi maupun di bawah bumi selain Allah yang Esa. Tidak ada yang lebih tinggi, maka dia pun ketika di perjanjian lama dia tidak bersumpah demi sesuatu di atasnya. Kalau Allah itu punya kayak hierarki. Seolah-olah anak itu harus lapor ke Bapa gitu. Itu kan hierarki. Jadi Allah bersumpah demi dirinya sendiri karena hanya Dia saja yang benar. Nah, demikian pun dia berdoa kepada siapa dia berlandas menyampaikan doanya. Dia sendiri berdoa dan dia sendiri pelaksana doa itu. Siapa yang melaksanakan pengorbanan penyelamatan? Ya dia sendiri kan.
Lalu Jadi dia berdoa kepada dirinya sendiri. Iya, teman-teman Trinitarian meminta Bapa yang seperti apa lagi ketika pertanyaan Filipus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Dia menjawab kan, sudah sekian lama engkau bersama-sama. Bagaimana bisa engkau bertanya, tunjukkanlah Bapa itu? Itu sama aja bahasa sederhananya begini. Bapa seperti apa lagi yang kamu mau, Filipus? Bapa seperti apa lagi yang orang Trinitarian mau? Jadi, dia melakukan oleh karena dia, bukan oleh karena, oh ini diperintah sama atasannya, hierarki, maka anak harus. Ketaatan di situ adalah ketaatan kepada janjinya sendiri. Jadi ketika dia berfirman di perjanjian lama, betul yang dibilang Sis Kristi, bahwa dalam rupa manusia dia datang dalam rupa manusia. Dia datang dalam kultur budaya Yahudi. Kultur budaya Yahudi itu sudah terbiasa memanggil Allah itu Bapa kami. Jadi nggak mungkin Yesus datang membuat tradisi baru. Oh, saya panggil Allah itu jangan Bapa deh. Makanya dia ngikut tradisi yang sudah lazim di situ. Dia nggak membawa tradisi baru. Nah, ini pun yang tadi dibahas mengenai kenosis juga. Kenosis itu sederhananya begini. Dia itu ya dalam rupa Allah tidak menganggap atau tidak mempertontonkan keilahiannya seperti begini ya. Dia bisa datang dalam kemuliaan, tetapi dia tidak memilih untuk menggunakan kemuliaan itu. Tetapi dia mau memilih sebagai seorang hamba. Jadi kalau kita pakai analogi yang sederhana, seperti seorang raja, saya pakai analogi sederhana, dia mau merasakan penderitaan rakyat, seorang petani, dia bukan datang pakai pakaian raja, lalu ngambil cangkul-cangkul di sawah, nggak begitu. Dia ketika mau merasakan penderitaan itu, dia datang juga pakai pakaian seorang petani, ya, hidup seperti seorang petani, bukan kayak orang-orang yang kita bilang, mohon maaf ya, yang apa ya istilahnya, pencitraan gitu. Nah Allah itu pun demikian. Nah ini nanti kalau sudah paham